Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak api, Bim Bim dan GG. Dalam episode cerita anak muslim, episode 16, judulnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Jadi ceritanya gitu, Bim. Dalam episode ini, episode 16 cerita anak muslim, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi begini ceritanya, Bim. Kita ini manusia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat bermacam-macam petunjuk dari Allah. Dari teman, guru, saudara, ataupun media sosial. Tapi senang dan tersenyum ngelihat cerita di video yang ada di media sosial, Bim. Jadi ceritanya gini, Bim. Ceritanya itu ada orang yang dipotong rambutnya sama tukang cukur. Selesai dicukur, tukang cukur tuh bilang bahwa saya ini nggak percaya adanya Tuhan. Yang dicukur tuh nanya, loh kenapa ya? Tukang cukur bilang begini, kalau adanya Tuhan, pasti nggak ada banyak orang-orang yang susah, nggak banyak ada orang-orang yang kesulitan, ya, katanya seperti itu. Lalu si tukang cukur itu bilang begitu, dilihatnya yang dicukur itu diem dan tersenyum. Ya udah saya balik, dia bilang. Habis begitu, selesai yang dicukur keluar dari tempat tukang cukur, yang dicukur itu ngelihat orang gondrong, Bim. Dia itu ngelihat orang gondrong, balik lagi lah dia ke dalam, bawa orang gondrong itu. Ditanya sama tukang cukur, "Bapak ada apa? Balik lagi, ada yang ketinggalan?" Sama yang dicukurnya bilang gini, "Enggak, saya nggak ada yang ketinggalan. Saya hanya cuma mau bilang saya itu nggak percaya adanya tukang cukur." Dia bilang gitu. Lah, kalau nggak ada tukang cukur, saya ini apa? Dia bilang. Kalau adanya tukang cukur, nggak mungkin ada orang yang rambut gondrong kayak gini, dia begitu. Terus dijawab sama tukang cukur itu, dia rambutnya gondrong karena dia nggak mau datang ke saya. Dia bilang itu. Nah, itu dia jawabannya, Bim. Ya. Nah, begitu juga Tuhan, ya enggak? Ya. Banyak orang-orang yang susah, kesulitan, tapi dia nggak mau datang ke Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngedengar video itu tapi suka loh, Bim, ya enggak? Itu salah satu motivasi loh, Bim. Jadi begitu, Bim. Dan kita ambil dalam video itu bahwa kita walaupun senang maupun susah, kita harus berterima kasih, ngadu kepada sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih Maha Penyayang loh, Bim. Setiap manusia punya masalah. Api juga punya masalah, Bim. Api itu punya masalah ya. Nih Api punya cerita nih, Bim. Waktu tanggal 1 November, Api itu udah diponis, Bim, sama atasan Api berhenti kerja. Api diponis, Bim, mulai 1 November kamu berhenti kerja. Seminggu sebelumnya udah dibilangin gitu. Api pusing, Bim. Sini nih, kenceng nih di urat nih. Ngadu Api sama Allah, Bim. Allah SWT, Allah sayang banget, Bim, sama Api, Bim. Api ngadu sama Allah, Bim. Api ingat waktu itu sholat Isya. Habis sholat Isya, Api ngadu, "Ya Allah, jangan tinggalkan aku, ya Allah. Aku selama hidup dan matiku nanti, aku selalu membutuhkanmu, ya Allah. Ya, tanggal 1 November, aku udah gak kerja lagi, ya Allah. Berikan aku rezeki kepadamu, ya Allah. Kepadaku, ya Allah." Bilang gitu.
Saya masih punya hutang. Anak-anak saya masih kecil. Ya Allah, jangan tinggalkan saya ya Allah. Api ngadu Bim, ya Allah Bim. Api najar langsung Bim. Ya Allah, nanti kalau aku udah kerja lagi, aku mau ngasih ibu-ibu buta itu 300.000 ya Allah. Api ngadu Bim sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus habis sholat Isya, di sini Api nih Bim, pikiran Api masih kenceng nih Bim di sini nih. Ya. Tapi hati tenang Bim. Masya Allah, Masya Allah. Besok pagi Api kerja, ya enggak. Api sholat duhur, ya. Di sini Api Bim, pikiran Api masih kenceng Bim, otak Api Bim. Cuman hati tenang, sholat khusyuk Bim. Baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sholat khusyuk Bim, yang Bim, Api Bim. Nggak ada pikiran macam-macam. Akhirnya pas Api pulang kerja Bim, Api naik motor Bim. Ya, Api itu, ya Allah, aku mau berhenti kerja, berikan rezekimu kepadaku ya Allah, jangan tinggalkan aku ya Allah. Api itu Bim, hati tenang, cuma pikiran masih ini, masih kencang. Allah ketupi mati Api Bim, Masya Allah. Api dapat petunjuk lagi di dalam hati nih Bim, waktu Api naik motor, ya enggak, jangan khawatir berlebihan, jangan khawatir berlebihan, sama aja lu nggak percaya sama Allah. Dalam hati itu begitu Bim. Masya Allah Bim. Oh iya ya Allah ya. Aku yakin kepadamu ya Allah. Aku nggak ditinggalkan olehmu ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Al-Fatihah buat kau dijirani. Apa itu Bim? Masya Allah Bim. Allah kabulin Bim doa Api Bim. Pas tanggal 1 November Api udah berhenti kerja, ya enggak, sorenya itu Api ditelepon lagi Bim. Pak YS siapin lamaran ya, ada yang resign. Pak YS masuk kerja lagi. Masya Allah Bim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Itulah Bim. Allah sayang sama Api Bim. Doa Api dikabulin Bim. Alhamdulillah Bim, Api kerja lagi Bim. Di zaman yang bagi pandemik begini, Masya Allah. Api itu doanya waktu itu bukan untuk Api sendiri Bim, tapi juga buat teman-teman Api. Teman-teman Api juga tanggal 1 November itu diputus kontrak juga Bim. Api ngadu juga Bim buat dia juga. Ya Allah, temanku juga ya Allah, jangan tinggalkan aku dan temanku ya Allah yang beriman kepadamu. Api jauh begitu loh Bim, mintanya apa Bim? Tahu nggak Bim apa Bim? Teman-teman Api 2 orang Bim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut kerja lagi bareng. Masya Allah. Yang satu teman Api itu sholatnya rajin, yang satu lagi dia tuh baca Qurannya tartil, ya nggak, bisa berirama gitu Bim. Masya Allah Bim. Allah ngabulin doa Api, bukan hanya Api doang loh Bim, tapi teman-teman Api juga loh Bim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam cerita ini nih Bim, kalau kita ada keadaan susah, keadaan senang, kita ingat sama Allah. Allah kasih kemudahan Bim. Kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang sulit jadi mudah. Makanya dalam cerita episode ini, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu adanya di surat apa Bim? Surat Al-Insyirah. Api suka baca itu Bim. Nih, Api baca ini Bim ya, buat anak-anak Api dan Bim GG dan seluruh keturunan Api dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar diberikan
iman yang beriman dan sayang selalu Nabi Muhammad SAW dan beriman selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak allazi anqadha jahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Itulah surat Al-Insyirah Bim. Teman api yang satu itu Bim, yang dua itu dia kan tanggal 1 kan mau berhentikan kerja Bim. Api kan udah disuruh kerja lagi, dia belum Bim. Api ngomong begini ke dia, lu udah ngadu belum sama Allah? Minta sama Allah pasti dikabulkan, gua doain. Dia jawabnya apa Bim? Minta mah sudah minta, habis mau gimana lagi? Dia jawab begitu. Terus Api bacain surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan tuh ada kemudahan. Nah ini Bim, ayat terakhir surat ini Bim, Masya Allah. Wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, aku sayang padamu ya Allah. Tapi gituin Bim, gua doain doa lu dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Tapi gituin dia Bim, Masya Allah. Yang gak lama dia dipanggil juga Bim, akhirnya kerja lagi. Masya Allah Bim. Jadi Bim, kita ini manusia, kita ini siapa sih yang ciptakan? Ibu bapak kita siapa yang ciptakan? Nah, dunia ini siapa? Nabi Muhammad siapa yang ciptakan? Itu semua Allah Subhanahu wa taala loh Bim, Tuhan semesta alam Bim. Selalu beriman padanya ya Bim. Saat api itu Bim, saat api diterima kerja lagi, alhamdulillah Bim, api punya najar kepada Allah Subhanahu wa taala. Api bayar Bim. Api kan minta 300.000 ke ibu buta. Kata Amah, jangan semuanya dong, kalau boleh dibagi-bagi. Ya udah akhirnya Api bagi-bagi tuh. Jadi yang ibu buta itu Api kasih 100.000. Terus masjid dekat pasar Api kasih 50.000, tinggal 300.000 dong Bim. 300 diambil cepet dan jangan 50, jadi tinggal pego Bim. Api ngadu lagi Bim, Allah Bim, ya Allah aku ingin bayar najarku kepadamu ya Allah, terima kasih atas rezekimu. Terus Allah kasih petunjuk lagi Bim, di perumahan kita itu ada anak yatim. Api ke sana, yang Api kasih, ya nggak, ibu-ibu yang bagian pengurusin anak yatim itu. Alhamdulillah najar Api kesampean, tinggal 100 lagi Bim ya. Api ngadu, Api ingat akhirnya di masjid di perumahan itu Bim, saat Api kesana pagi-pagi naik motor sebelum berangkat kerja, Api kesana Bim, ternyata apa Bim? Api udah masuk Bim ke masjid itu Bim, yang Api cari itu kotak amalnya nggak ada loh Bim. Api keliling-keliling masjid loh. Ya Allah di mana ya kotak amalnya ya Allah, yang ngadu. Api ngadu lagi Bim, udah keliling-keliling masjid tuh Api Bim. Ngadu lagi, ya Allah, jangan-jangan di dalam masjid ya Allah. Ya Allah, bukakan pintunya ya Allah, jangan sampai kekunci. Api datang ke situ Bim. Masya Allah, habis buka, krek, itu buka. Allahu Akbar. Api masukin uang yang 50.000 itu, Masya Allah, bet ya nggak. Alhamdulillah Bim, najar Api Bim. Kemudian Allah sayang Bim, Api Bim. Terus Api ngadu lagi nih, kan tinggal 50.000 lagi najar Api nih Bim. Api tuh ya Allah, si ibu buta itu kan udah, ini 50.000 ke siapa ya Allah, berikan petunjuk. Api
Api berangkat kerja kan tuh Bim, habis itu Bim, ternyata ada ibu-ibu gemuk Bim megang anak di situ. Ibu-ibu buta yang minta sedekah di tempat itu ditempatin sama dia. Masya Allah Bim, petunjuk sama Allah Bim. Tapi selalu dikasih jalan lo Bim, Masya Allah. Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah. Tapi buat dia alhamdulillah Bim, najar Api Bim. Masya Allah. Api penuhi najar Api kepada Allah Subhanahu wa taala Bim. Kalau najar kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditepatin ya Bim. Ya, karena kita najarnya bukan sama orang loh Bim. Bukan sama orang tua kita loh Bim, sama Tuhan semesta alam. Kita harus wajib loh Bim. Dalam cerita ini, episode ke-16, cerita anak muslim, bersama kesulitan ada kemudahan. Iya. Semua orang manusia itu ada kesulitan, ada kesusahan. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, selalu meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan Bim. Bim, Api juga punya masalah Bim. Api punya masalah. Api kan di cerita video-video ini kan Api kan pengen naik haji. Iya Bim. Masalah Api kan Api pengen naik haji ataupun umroh nih Bim. Minimal umroh lah. Allah tuh udah ngasih jawabannya Bim sama Api Bim. Allah tuh sayang lah Api Bim. Api yakin Api bakalan umroh ataupun naik haji. Ya enggak? Kenapa? Api yakin seperti itu. Karena Allah udah ngasih jawabannya Bim ke Api Bim. Biaya umroh berapa sih? Ya enggak? 100 misalkan biaya umroh sekarang 50 juta lah. Naik haji sekitar 100 jutaan lebih lah. Ya enggak? Itu Allah udah ngasih jawaban sama Api Bim. Api bakalan umrah atau naik haji. Kenapa Bim? Jawabannya udah ada. Allah sayang sama Api Bim. Api tuh punya rumah Bim. Di saat nanti Api udah waktunya pengen naik haji nih, udah tua tapi belum naik haji atau umroh, Api gadein rumah Api Bim. Api pinjem. Ya, pinjem uang nih rumah saya Sab. Uangnya Api buat naik haji atau umroh Bim. Andai kata ada orang yang bilang begini, kok pergi haji ataupun umroh kok uangnya dari minjem. Api jawab dengan senyuman Bim. Demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Api ngutang-ngutang Bim. Demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Api ngutang. Demi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Api ibadah di sana. Api rela Bim. Menurut Api itu sweet banget. Manis banget. Kenapa tujuan Api itu beribadah ke sana? Itu adalah sesuatu rukun Islam loh Bim. Mampu kok Api kok. Ya, Api punya harta yang bisa Api buat ke sana. Ya, biarin toh juga dapat rezeki lagi dari Allah. Allah kan sayang Bim Api Bim. Bim, Allah tuh sayang banget loh Bim sama orang yang baik hati Bim. Karena enggak semua orang lo bisa baik hati Bim. Bener. Jadi makanya Api selalu bersyukur apa selalu diberi keimanan untuk sama Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan. Tapi alhamdulillah Bim, Allah sayang Bim, Api diberi kemudahan. Ya Allah ngasih masalah ke Api, tapi udah dikasih jawabannya. Ini loh, ini caranya loh, ini ada ini mudah loh Bim. Makanya alhamdulillah bersyukur sama Allah ya Bim ya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat selalu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala loh Bim. Baik banget Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ibuku yang ngajarin dan bapakku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nabimu Nabi Muhammad engkau adalah nabiku Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Orang tuaku yang ngajarin ya Nabi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau adalah nabinya. Rasul. Jadi itu aja cerita dalam episode
16 ini cerita anak muslim bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila ada kata-kata Api yang salah, maafin ya Bin. Selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat buat Nabi Muhammad, dan Al-Fatihah buat Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedekah dan jaga mulut ya, berkata-kata yang baik. Itu aja dari Api. Kita lihat nanti video Api selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.